influencer. Nah, tambahkan jadi sosial media influencer nggak apa-apa ya, Kak? Iya, Soalnya nggak apa-apa. Influencer jatuhnya kayak lebih luas lagi, maksudnya nggak menggunakan media digital gitu jadinya. Iya, Ya, oke. Ini ngomong-ngomong oke, Ucita belum, Rangga Muela udah masuk nih. Hai Rangga. Hai. Hai. Ada nggak? Ada. Nggak ada lagi. Tadi sih ada. Suaranya di unmute. Udah, oke. Farel, mana Ucit kok nggak ada? Masuk masih di ini kan ya? Masih di waiting room kan ya? Peserta. Yuhu. Halo. Background polos aja. Hai Ucita atau Usita sih? Soalnya ada yang bacanya C, ada yang bacanya C. Ucit, suamimu Ucita aja, Ucita. Oke, Ucita. Sebelum mulai, terima kasih ya sudah mau join. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kaum muda, terutama mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah, karena memang itu sebenarnya kebanyakan target audiens kita dan menerima manfaat kita. Mudah-mudahan hari ini lancar ya semuanya ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Rangga kayaknya masih ke unmute deh. Udah kan? Iya. Sudah. Terima kasih Roy Kiyoshi. Sama-sama Atun. Thank you loh. Pakai maskara boleh? Boleh Kak. Aku jadi malu nih, aku cuman gini dandannya. Aku karena iseng aja sih sambil nunggu sambil pakai masker. Kayaknya mereka udah pada bisa melihat kita ya. Halo semua. Di dandan dong Ucit. Ada yang mau ikutan? Apa kabar sih, Vi? Baik nggak? Lu cetak, gue bingung. Suara apa? Kita ketemu di sini ya enggak? Iya, kangen banget deh. Aku polos loh by the way. Nggak apa-apa, kan fashion people belakangnya ada itu lemari kan untuk menunjukkan koleksi fashion. Kalau burem ya, karena ketutup lemarinya.
nanti pukul 4 pas 16.00 kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya ya untuk memulai event ini. Oke. Itu langsung ya Kak tanpa aku Ya, nanti jadi pas setelah lagu itu baru nanti Ovi bisa langsung mulai setelah selesai lagu itu. By the way, ini ada yang bisa kan ini kan semua yang ikutan kan harus registrasi ya, Karina. Iya. Tapi ada yang bisa kayak les apa namanya ikutan gitu nggak sih? Bisa. Terus kita juga ini kok apa namanya nge-stream live ke YouTube. Mereka juga Oh. akan yang ikutan di YouTube juga bisa nanya dan akan dapat sertifikat juga nanti. Oke, berarti Oh gitu. ya oke, aku ini aja ya, aku arahin ke YouTube aja ya. Aku mau Instastory sekarang. Aku iniin ya, sebentar. Aku ini ke Ovi ya, apa link YouTube-nya ya. Boleh. Atau di chat di sini bisa? Oh iya benar-benar di chat, lupa. Itu udah ada tuh Kak. Udah ada ya, oke, sip. Youth Winner live stream YouTube ada di chat Kak Ucit. Oke. Sebentar. Nggak bisa ya. Nah. YouTube account-nya biar aku swipe upin di Instastory. Oke. Aku main poster kalian ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa semuanya yang sudah bergabung kali ini, baik di Zoom ataupun mungkin yang melihat langsung live streaming dari YouTube. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan sebelum memulai, aku mau minta izin dulu untuk menyebut ataupun memanggil teman-teman yang sudah hadir di sini dan bergabung sebagai sahabat ya, biar kita terasa lebih akrab lagi. Perkenalkan, namaku adalah Astri Ovi. Senang sekali bisa berkesempatan untuk menjadi moderator hari ini di acara Youth Talk yang mengangkat topik yang luar biasa banget, yaitu Lessons Learned from COVID-19, What Qualities Needed to be Successful in the Digital Business Era. Atau ya nanti kita pokoknya akan ngobrol-ngobrol seputar gimana sih caranya kita untuk bisa sukses di era bisnis digital sekarang ini. Karena kan sekarang apapun udah berkaitannya dengan gadget, terus juga digital, dan lain-lain. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan dua narasumber yang sudah bergabung di sini, sebagai informasi terlebih dahulu, Youth Talk ini adalah bagian dari rangkaian acara Youth Fair 4.0, Celebrating Youth, Surviving COVID-19, Attaining Skills That Pay the Bills, yang diselenggarakan langsung oleh Proyek Pemuda Jaya melalui partisipasi ekonomi dari USAID atau yang lebih dikenal dengan USAID Youth Win Through Economic Participation atau yang biasa disebut juga dengan USAID YEP Project. Nah, USAID YEP Project ini sendiri adalah merupakan bagian dari inisiatif multi-program dari United States Agency for International Development atau yang biasa disingkat dengan USAID. Nah, yang pastinya tujuannya itu untuk membekali teman-teman kaum muda di Indonesia, terutama juga yang berasal dari golongan yang paling rentan, dengan pelatihan dan juga peluang-peluang yang nantinya mungkin diperlukan untuk berpartisipasi dan juga mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi pelatihan yang selama ini diberikan itu adalah pelatihan Financial Life Skills atau yang biasa disingkat dengan FLS. Nah, sore hari ini Ovi sudah kedatangan dua sahabat. Ada sahabat Rangga Muela dan juga sahabat Uci Pohan. Selamat sore. Sore. Hai Ovi. Hai sahabat. Hai sahabat. Senang banget deh selama ini belum sempat ketemu sama Ucit dan juga Rangga, bisa berkesempatan ketemunya kita secara online ya karena memang ada keterbatasan sekali di tengah pandemi ini. Tapi ngomongin soal kalian berdua, itu kan nggak pernah lepas dari yang namanya social media karena teman-teman di sini sahabat yang sudah bergabung, aku yakin banget pasti kalian sering banget ngintipin instastory-nya Ucit, instastory-nya Rangga, hari ini dia makan apa, hari ini dia pakai bajunya lagi apa, ya kan? Karena saking kalian tuh menginfluence, maksudnya ngajak teman-teman di sini untuk bisa punya lifestyle yang baik, terus juga mungkin hidup yang lebih sehat misalnya, dan juga kalau Rangga khususnya bisa berfashion lebih oke lagi gitu ya. Nah, ngomongin soal tren dan juga teknologi di zaman sekarang, ini udah maju banget. Kekuatan sosial media kayaknya udah nggak usah diraguin banget ya. Hampir setiap hari, setiap detik, aku rasa juga sahabat-sahabat di sini semuanya kerjaannya buka sosial media gitu ya untuk tahu update-update terkini. Jadi memang kalau bisa dibilang sekarang ini udah ada profesi baru yang disebut sebagai social media influencer. Bahkan kalau aku boleh sharing di sini, beberapa kali aku nge-MC atau ketemu di acara sebelum adanya pandemi ini, aku suka nanya nih kalau ketemu sama anak kecil, "Hai, kamu cita-citanya jadi apa?" "Oh, aku cita-citanya jadi YouTuber." Cita-cita aku jadi social media influencer atau jadi content creator gitu. Yang mana dulu ketika kita kecil gitu ya, ditanyanya mau jadi apa pasti dokter, mau jadi pramugari ya. Jadi memang sudah ada profesi yang baru. Tapi kan kalau ngomongin soal pandemi ini ya, dengan adanya PSBB yang diterapkan pemerintah, pembatasan-pembatasan, dan juga protokol kesehatan, itu kan berdampak besar banget ya buat industri kreatif. Nah, makanya kita mau tanya-tanya juga nih nantinya sama Ucit sama Rangga, kira-kira ada dampak-dampak tersendiri nggak sih untuk mereka? Karena kan memang di era yang sekarang ini, teman-teman content creator kan harus membuat konten, jadi terbatas ruangnya, terus juga mungkin kolaborasi sama beberapa brand yang lagi hold dulu, jadi ada masalah tersendiri. Pokoknya kita akan ngobrolin soal itu. Tapi sebelumnya aku minta waktu dulu dari Kak Ucit sama Rangga.
Aku mau Yes. ngomongin beberapa aturan terkait di live kali ini ya, atau di webinar kali ini. Jadi sahabat-sahabat yang sudah hadir di Zoom ataupun di YouTube, kalau misalnya punya pertanyaan jangan ditahan ya, lepaskan saja pertanyaannya. Tunggu sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan boleh kapan saja dilontarkan, boleh kapan saja ditulis langsung. Tulisnya di kolom chat yang ada di Zoom ataupun kolom komen yang ada di YouTube ya. Silakan dicantumkan pertanyaannya apa, tapi jangan lupa tulis nama sama organisasi atau perusahaan atau mungkin yang masih sekolah, tulis sekolahnya atau kampusnya biar kita tahu secara spesifik. Terus juga kalau misalnya punya pertanyaan-pertanyaan tersendiri nih, untuk narasumber kita bisa dicantumkan juga kayak mau tanya sama Ucit, mau tanya sama Rangga, silahkan bisa ditulis juga di situ ya. Nah ini di layarnya teman-teman sudah hadir, bisa dilihat tata tertib Youth Talk ya. Jadi nanti kalau misalnya dibacakan pertanyaannya, itu kan pastinya dari namanya, jadi namanya harus nama yang asli. Terus juga kalau teman-teman yang lain diharapkan untuk mute ya. Oke, nanti di akhir acara ada e-sertifikat. Nanti juga akan dikasih tahu caranya gimana untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Makanya jangan sampai keluar di tengah-tengah, jangan sampai selesai nonton di tengah-tengah, harus sampai habis ya. Oke, kalau begitu langsung saja ngobrol-ngobrol dengan narasumber saya sudah dari tadi ready sekali. Mulainya dari siapa dulu ya? Aduh. Ayo. Dari Rangga dulu kali ya. Boleh ya Kak Uci? Boleh. Oke, Rangga. Ya, Ovi. Apa kabarnya sih? Alhamdulillah, aku baik-baik saja. Kayak tadi aku baik-baik saja ya. Gimana nih aktivitas selama pandemi ini? Apa aja kesibukannya gitu? Ya, kalau aku memang karena mungkin latar belakang aku juga sebagai entertainer, jadi aku masih melakukan beberapa syuting gitu. Memang ada program-program yang memang di stasiun televisi masih berjalan gitu. Terus udah gitu selain itu ya menjadi istilahnya apa ya, key opinion leader untuk beberapa brand juga di sosial media. Terus udah gitu menjalankan bisnis fashionku juga gitu karena aku punya brand fashion juga kan yang sudah aku bangun, aku rintis dari tahun 2014 gitu. Itu sih sebenarnya yang aku jalani sekarang karena apa ya, bisa dibilang ya memang dengan pandemi ini pada akhirnya ada beberapa kerjaan yang akhirnya tersendat gitu. Oke, iya karena kan memang keterbatasan ya. Kayak syuting juga ada bedanya kan ya sama sebelum pandemi ya? Pasti. Program yang biasanya reguler dari Senin sampai Jumat yang atau istilahnya stripping akhirnya di-hold karena pandemi karena memang pihak televisi juga memprioritaskan kesehatan terlebih dahulu gitu ya dan kita juga sebagai pengisi acara juga memang memprioritaskan kesehatan kita terlebih dahulu gitu. Oke, siap. Dan juga kalau nggak salah dari beberapa teman-teman juga kalau dilihat dari sosial medianya ketika syuting itu bahkan tidak ada penontonnya ya. Jadi memang protokol kesehatan sudah dilakukan juga oleh berbagai macam media, termasuk media TV juga. Nah, ngomongin soal Rangga kan banyak banget nih profesinya. Tadi bilangnya punya usaha sendiri, ngerintis usaha ini ya, clothing pakaian ya. Oke, Yes, terus betul. ada nyanyinya juga. Kalau dibilang dance juga jago banget dance-nya. Aktor juga bisa dibilang karena kan syuting juga. Nah, yang mana yang lebih digeluti nih? Banyak banget soalnya profesinya. Ya mungkin karena aku tuh sebenarnya ini percaya atau enggak ya maksudnya aku tuh agak sedikit percaya dengan zodiak jadi karena aku Capricorn itu memang tipenya workaholic gitu jadi memang bisa dibilang segala macam pekerjaan aku embat gitu selama masih bisa menghasilkan dan aku masih bisa punya tenaga yang cukup kenapa tidak aku kerjakan selama masih muda gitu jadi kalau disuruh pilih juga aku nggak bisa pilih salah satu sih karena semuanya aku menjalankan segala sesuatunya dengan enjoy dan pasti yang aku jalani itu memang yang aku percaya 100% aku bisa menjalaninya dengan maksimal gitu. Oke, siap. Tapi yang awalnya banget digeluti apa? Awalnya sebenarnya aku sebelum nyanyi dan bergabung dengan boyband aku main sinetron terlebih dahulu di tahun 2009 gitu. Jadi awalnya main sinetron dan sinetronnya itu memang musical jadi sambil dance dan nyanyi.
Kemudian akhirnya dua tahun kemudian aku ikut audisi untuk bergabung di salah satu boyband Indonesia, Smash. Kalau ada yang tahu, Nggak ada yang pasti nggak tahu lah tahu. ya. Pasti tahu semuanya. Itu Kak Ucit adalah Smash Blast salah satu ya. Oke. Ya akhirnya setelah bergabung dengan Smash ya berbagai kesempatan akhirnya terbuka lebar. Di tahun 2014 aku mulai mencoba untuk jadi host, presenter gitu acara program musik. Kemudian beberapa tahun kemudian aku mendapatkan tawaran untuk siaran radio juga, terus punya clothing line juga untuk bisnis. Terus kemudian aku main sinetron kembali, main film juga. Jadi memang banyak sih akhirnya kesempatan yang didapatkan gitu. Oke, dari satu ya shoot terus tiba-tiba masuk boyband dan lain-lain. Wow, sekarang malah banyak banget nih profesinya. Terus kalau ingat-ingat beberapa waktu yang lalu, Rangga tuh sempat ngomong di salah satu ajang seminar gitu ya, seminar Ya, media sosial untuk wirausahawan muda di tahun lalu. Rangga tuh pernah bilang networking itu adalah salah satu elemen kunci untuk menjadi sukses. Nah, sekarang aku mau tanya, apa sih sebenarnya arti networking itu buat seorang Rangga? iya, kalau buat aku sendiri, kenapa aku bisa bilang dalam hal pekerjaan networking itu bisa dibilang penting ya, bukan hanya dalam pekerjaan ya, tapi dalam segala lingkup kehidupan ya, menurutku networking itu penting. Karena kita tidak pernah tahu ke depannya, kita bisa mendapatkan suatu pekerjaan itu dari link yang mana, gitu. Betul. Jadi buat aku sendiri, aku selalu menerapkan untuk selalu, berhubungan baik dengan orang yang baik itu aku sudah lama kenal atau orang yang baru aku kenal juga gitu. Karena istilahnya mungkin karena background pekerjaan aku juga sebagai entertainer mau tidak mau akhirnya publik lebih mengenal dan mau tidak mau akhirnya mereka mengharapkan sosok yang mereka lihat di televisi sama seperti dengan sosok yang mereka lihat di kehidupan nyata gitu. Dan memang aku kan sebenarnya bisa dibilang sosoknya cukup cukup apa ya, cukup bersahabat, ceria, supel gitu. Jadi mereka mengharapkan juga di kehidupan nyata aku seperti itu dan memang itu karakter yang tidak dibuat-buat gitu. Memang karakter asliku memang seperti itu. Iya tidak Ucit? Itu adalah saksi faktanya. Oke, Iya oke. jadi memang pada akhirnya ya alhamdulillah aku bisa mendapatkan banyak teman, banyak link gitu karena di pekerjaan apapun menurutku kita tidak hanya menunggu bola ya istilahnya, tapi kita juga terkadang harus menjemput bola tersebut untuk datang ke kita gitu. Nah dengan networking yang kita punya, akhirnya mungkin orang yang tadinya tidak tahu, akhirnya menjadi tahu gitu. Misalkan waktu itu aku tahun 2014 aku merintis usaha fashionku, kemudian aku punya mimpi goals pada saat itu aku pengen sekali dan harus brand aku untuk fashion show di Jakarta Fashion Week. Padahal waktu itu sama sekali tidak ada yang tahu bahwa aku punya brand gitu. Tapi karena networking tersebut akhirnya kemudian suatu majalah menghubungi aku karena tahu dari temennya temanku, akhirnya aku bisa mendapatkan kesempatan untuk show di Jakarta Fashion Week dengan Wow, gratis, tidak mengeluarkan biaya sama sekali gitu. gratis. Jadi Oke. ya, jadi memang menurutku networking itu sangat penting ya untuk dunia pekerjaan kita gitu. Nah, buat aku sendiri ya mungkin salah satu gunanya kita bersekolah atau mengenyam pendidikan adalah untuk supaya kita punya networking yang lebih luas gitu. Karena kita nggak pernah tahu one day tiba-tiba teman SD kita bisa menawarkan pekerjaan ke kita, teman SMP kita atau teman kuliah kita tiba-tiba membuka peluang pekerjaan ke kita, peluang yang baru gitu. Oke, terutama juga yang mau mencari kerjanya di berhubungan dengan dunia-dunia digital itu juga penting banget ya punya networking ya, karena kan kita nggak bakal tahu akan dapat kerjaan dari siapa, dari mana, atau mungkin yang kenalnya udah lama atau kenalnya baru. Makanya di sini sahabat yang udah gabung, mungkin ada yang berpikiran kayak kok sampai sekarang aku belum dapat kerja ya. Mungkin tadi juga bisa diambil kesimpulan dari Rangga juga, nggak selalu kita harus nunggu bolanya, bisa juga jemput bolanya. Tanya mungkin kabar Betul, teman-teman sekitar ya kan, siapa tahu bisa dapat pekerjaan dari situ ya, karena kan kita nggak bakal tahu usaha yang mana yang berhasil. Oke, benar. lanjut lagi Rangga, dengan adanya Yes. pandemi COVID-19 ini, kan ada era baru nih namanya new normal era. Nah, gimana sih dampaknya terhadap kamu mengelola atau mungkin bisa dibilang apa ya, kayak tetap dengan
menggait networking kamu, terus juga mungkin kayak bisa dapat bisnis deal atau kerjasama sama klien-klien kamu tuh gimana sih caranya di new normal ini? Ada yang beda nggak dari yang sebelum ada pandemi ini? Kalau beda udah pasti. Sekarang semua mostly pekerjaan itu datangnya secara online ya. Maksudnya biasanya kalau aku terbiasa, aku dengan timku untuk pekerjaan yang baru, aku tuh selalu ingin bertatap muka dengan langsung gitu. Karena terkadang ada miskomunikasi yang terjadi kalau kita tidak bertatap muka gitu untuk istilahnya untuk sign kontrak atau untuk regulation yang harus kita kerjakan gitu. Tapi semua sekarang by online gitu. Yang kadang-kadang istilahnya kalau kita ngetik chat pun cara bacanya kan bisa beda satu sama lain gitu. Nah, sebenarnya kita bertatap muka satu sama lain itu untuk meminimalisir hal-hal tersebut gitu. Tapi mau tidak mau kondisinya seperti ini ya akhirnya sekarang semua serba online gitu. Kalau untuk pekerjaan sendiri banyak sekali penawaran yang datang memang akhirnya lewat sosial media, tentunya lewat misalkan DM Instagram atau by email karena aku selalu mencantumkan emailku di bio link di Instagramku untuk menghubungi kalau ada pekerjaan apapun gitu. Dan memang kita juga harus rajin-rajin ngecek sih gitu selain aku punya personal manager, tapi kan memang banyak juga orang klien yang mungkin lebih comfort untuk menghubungi kita langsung gitu ya dibandingkan ada perantara gitu terkadang. Nah akhirnya kesepakatan tersebut yang akhirnya terjadi di masa new normal ini gitu. Tapi ya kalau berpengaruh sangat berpengaruh sih karena contohnya aja aku di bulan April ada tiga event yang memang istilahnya sebagai social media influencer atau key opinion leader dari brand itu harusnya aku pergi ke luar negeri ke 3 negara itu akhirnya di cancel semua gitu gara-gara pandemi ini gitu. Jadi memang sangat berpengaruh gitu. Jadi ya pada akhirnya semua launchingnya dilakukan online by Zoom gitu. Salah Seperti satunya webinar ya. ini ya, webinar ini kan tadinya harusnya Yes. sebenarnya mungkin langsung juga kita bisa ketemu ya Rangga, tapi nggak apa-apa, ketemunya online dulu ya. Nggak apa-apa, yang penting sehat. Yang penting sehat dan cuan tetap jalan ya. Amin. Oke. Nah, itu tadi caranya Rangga ya untuk pekerjaannya, untuk mencari pekerjaan ataupun kerjasama dengan klien-klien. Nah, kalau perbedaan pekerjaan, kalau tadi kan udah ngomongin soal di TV nggak ada audiens, terus juga yang stripping jadi tidak stripping gitu kan. Nah, kalau di pekerjaan kamu yang lain sebagai social media influencer, khususnya ada perbedaan nggak sih kayak permintaan dari klien atau mungkin brand-brandnya jadi berbeda gitu, ada nggak? Kalau brand-brandnya mungkin kalau perbedaan nggak terlalu mencolok berbeda ya. Ya karena mungkin memang apa yang aku temui itu memang sesuai dengan karakterku pribadi juga. Memang aku tuh lebih intunya tuh ke fashion gitu. Jadi memang mungkin merembetnya akan ke lifestyle atau beauty gitu. Jadi nggak jauh-jauh seputaran dari situ gitu. Untuk berkembangnya gitu. Dan kalau untuk permintaan sendiri sih sejauh ini karena memang ada beberapa juga yang memang sudah deal dari 2019 secara eksklusif istilahnya kontraknya. Jadi memang apa ya tidak ada perbedaan sih karena regulationnya memang apa yang di 2019 diminta ya sama dengan apa yang diminta di tahun 2020 gitu. Cuman mungkin yang tadinya ada event-event yang dilakukan tidak secara online akhirnya menjadi online gitu. Oke, itulah ya perbedaannya termasuk nggak jadi ketiga negara itu ya. Aduh sayang banget padahal lumayan tuh gratis ya. Bener, jalan-jalan ya. Oke Rangga, di hold dulu sebentar. Aku mau menyapa langsung Ucit. Hai. Halo. Aku menyimak sambil menyerap apa yang dikatakan Rangga bahwa dia itu suka nyoba banyak hal, sibuk karena dia itu Capricorn. Zodiak ya. Langsung nempel. Ya. Oke, aku Sagittarius by the way, makanya aku suka hubungan-hubungan yang menantang karena aku suka adventure. Wow. Oke.
Nih ngomongin soal Ucit nih kayaknya sibuknya sibuk juga banget nih kalau dilihat dari sosial medianya posting ini, posting itu ya kan. Kesibukannya gimana nih kalau Ucit sekarang? Alhamdulillah sih sekarang, mencoba untuk mencari, apa namanya, pace yang sesuai juga sih dengan keadaan yang sekarang ini gitu ya, dengan new normal, apa namanya, condition ini gitu. Yang dikerjain sebenarnya masih kurang lebih sama, aku masih siaran karena aku siaran radio, tapi bedanya siarannya sekarang dari rumah, jadi bukan dari studio. Siaran dari rumah, itu udah masuk bulan keempat nih siaran dari balik selimut. Supaya Karantina. suaranya kedap ya, jadi mesti masuk ke dalam selimut, gitu. Terus, apa namanya, pekerjaan-pekerjaan lain yang hubungannya sama bikin konten dikerjakan dari rumah juga, dan ya itu sih perbedaannya mungkin sama kayak Ovi sama Rangga juga ya, kalau misalnya ada hosting-hosting yang biasanya acaranya tuh off air gitu ya, sekarang semuanya harus, online gitu. Oke, siap. Mhm. Nah, kalau ngomongin soal profesinya Ucip juga kan, kalau kita lihat di sosial medianya itu siaran juga, nge-MC juga, Mhm. influencer pastinya, terus juga kegiatan yang lain-lain. Nah, kalau kamu sendiri mengawalinya Ucip dari apa nih? Dari apa dulu? Siaran dulu, nge-MC dulu, atau host dulu, atau langsung jadi social media influencer? Kalau sosial media media influencer udah pasti paling belakangan ya, karena kan itu baru-baru ini gitu teknologinya dan apa namanya, profesi itu baru muncul kan baru belakangan. Sedangkan aku, lulus kuliah itu tahun 2008, jadi, silakan hitung sendiri angkatannya. Intinya mulai 2008 itu aku udah memulai, apa namanya, karir awalnya itu sebetulnya, eee, karena aku juga ngambil jurusan komunikasi, jadi banyak hubungannya sama media dari awal gitu. Oke. Kerjaan pertama aku sebenarnya adalah sebagai fashion editor di sebuah majalah, majalah lifestyle. Terus, sambil pada saat itu training buat siaran radio. Jadi 2 pekerjaan pertama aku yang dijalankan secara profesional adalah itu. Jadi penyiar radio, terus jadi, kerja di media juga, nulis juga, di editorial juga, dan, yang nggak pernah lepas sih sebenarnya sebagai penyiar radio ya. Dari awal dimulai sampai sekarang, tetap terus jadi penyiar radio walaupun pekerjaan, apa namanya, keduanya itu tuh ganti-ganti gitu. Sempat kerja di majalah, terus keluar, terus sempat ngerjain event, terus udah gitu sambil MC juga gitu. Cuman, main profession yang nggak pernah berganti-ganti sih so far sih sebagai penyiar radio ya, Oke, gitu. jadi bisa dibilang passion-nya itu ya, tapi dengan Mhm. lainnya yang Bisa berkembang dibilang dengan seperti profesi itu awalnya, sampai sampai saat ini, ya sudahlah, gitu. yang lainnya diterima juga ya, selagi Yang ada lainnya cuan, diterima. lagi-lagi. Iya, nah, kalau masuk ke dunia, apa namanya, sosial media, sebetulnya dimulainya karena dari awal aku pertama kali mau siaran, di, training penyiar itu dikasih satu materi tentang gimana caranya kita memperkenalkan diri bukan hanya sebagai suara yang didengar di radio, tapi juga ketika orang googling nama kita, ketika orang buka internet nyari tahu tentang kita, mereka itu nggak pergi ke, link-link yang salah. Jadi pada saat itu kita di-encourage untuk membuat blog pribadi masing-masing. Waktu itu belum zamannya Twitter bahkan. Mhm. Jadi masih sosial media itu bentuknya masih Facebook gitu ya. Dan, apa namanya, Twitter juga masih baru-baru, jadi kita di-encourage untuk bikin blog supaya kita nih istilahnya punya punya homepage sendiri ketika orang tuh pengen nyari tahu tentang kita gitu. Jadi mereka nggak pergi ke, link-link yang salah. Nah dari situlah akhirnya memulai bikin konten di digital gitu, dari ngisi blog, lama-lama main Twitter juga, terus udah gitu Instagram hadir, main Instagram juga gitu. Jadi sampai sekarang deh sharing di sosial media juga. Oke, siap. Jadi kalau teman-teman di sini, sahabat yang sudah bergabung, pengen jadi social media influencer, mungkin salah satunya adalah yang harus dipikirkan, kita harus punya page sendiri nih untuk mengeksplor diri kita, Ya. dan juga memberikan informasi ke orang-orang banyak bahwa diri kita ini apa sih, kelebihannya Mhm, apa sih, mhm. yang unik tuh apa sih, sehingga bisa berbeda dari yang lain gitu ya. Ada nilai jualnya gitu, ada nilai lebihnya. Nah, tapi ngomongin balik lagi ke dunia broadcasting.
ini kan dari 2008 sampai 2020 udah lama banget. Gimana sih akhirnya tetap stay di situ, terus mau berkembang dengan radionya? Karena kan sekarang mungkin teman-teman udah kayak mikirnya semuanya kan udah digital nih, sedangkan radio itu kan belum digital gitu kan, masih konvensional gitu. Nah, gimana menurut Ucit sendiri? Kalau sebagai broadcaster, aku mengalami masa transisi ya. Dari zaman memang radio itu di Indonesia terutama belum masuk ke ranah digital sampai akhirnya sekarang masuk juga ke ranah digital gitu. Jadi di tahun 2008 aku mulai, 2009 mulai on air, itu radio ya didengerinnya di radio gitu kan di frekuensi FM. Mulai ada streaming-streaming tapi orang masih belum terlalu bisa dengerin gitu. Tapi radio tempat aku siaran juga sebetulnya memfasilitasi teknologi itu gitu. Jadi bisa dengerin dari streaming gitu, dari internet gitu kan ya. Tapi memang orang-orang masih lebih suka atau pendengar kita masih lebih banyak dengerin dari FM, dari radionya langsung gitu. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, makin ke sini makin banyak cara orang untuk menikmati musik ya, karena radio kan yang paling dicari pertama musik, yang kedua obrolan ya, talk show-nya gitu. Yang pertama, makin banyak orang bisa menikmati musik dari mulai punya MP3 player sendiri tuh ada zamannya ya, punya MP3 player sendiri, terus lama-lama sekarang juga ada layanan-layanan musik yang berbayar, yang kita bisa bikin bisa kita akses dan kita bisa bikin playlist sendiri, gitu. Sampai juga makin ke sini trennya juga berkembang lagi untuk mengakomodir orang-orang yang pengen dengerin talk show-nya, muncullah podcast, ya kan. Jadi, itu semua kalau menurut aku adalah satu hal yang menarik yang hubungannya perkembangannya sebenarnya berawalnya dari broadcasting gitu. Dari dunia radio sebenarnya ininya, inspirasinya gitu ya. Tapi yang namanya tren pasti berkembang, kita juga nggak bisa menutup mata dan aku sendiri pun juga termasuk orang yang, suka gitu ngamatin apa sih yang baru terus nyobain, terus menikmati juga. That's why makin ke sini juga, aku juga secara pribadi, punya bikin playlist sendiri di layanan streaming musik, terus udah gitu punya podcast sendiri, gitu. Karena menurut aku, itu bukan bukan masalah apa ya, kalau ada beberapa pandangan yang melihat ini tuh memakan satu sama lain gitu, ya. Jadi istilahnya radio bermusuhan dengan si layanan musik streaming ini dan podcast misalnya. Saling saling bisa saling, makan gitu. Nah, kalau buat aku justru itu variasi yang menarik sih gitu, karena kedua platform tersebut, cara menikmatinya beda, experience-nya beda. Tapi, basic-nya menggunakan atau, memakai ilmu broadcasting yang mirip-mirip, yaitu yang selama ini aku udah pelajarin gitu. Gitu. Jadi ya sekalian aja aku main di keduanya. Iya sih, betul juga ya. Jadi sahabat kalau misalnya ada yang mikir kayak, aduh pengen broadcast apa pengen jadi sosial media influencer ya, ternyata bisa You can be digabungin both. kok, karena digital Yes. teman kok dengan radio ya sekarang ini sudah berkembang banget dunianya dengan digitalisasi yang ada, jadi bisa memanfaatkan aja apa yang kira-kira bisa kita manfaatkan seperti itu ya, Kak Benar. Ucit ya. Oke. Nah, di banyaknya profesi yang Ucit geluti, yang Ucit jalani, keterampilan-keterampilan apa sih yang dibutuhin untuk menjadi seorang Ucit gitu? Untuk menjadi seorang aku apa ya, harus agak sedikit sotoy aja sih alias sok tahu gitu. Kalau aku sih ngerasanya yang sangat amat berguna untuk profesi yang aku jalani sekarang adalah my communication skill yang memang aku pelajari juga secara, formal ya, karena aku kan juga lulusan komunikasi. Jadi buat aku itu sangat berguna untuk profesi aku. Walaupun sebenarnya kalau nggak diambil pelajarannya secara formal pun kita bisa belajar dari banyak hal lah gitu, untuk mempelajari si ilmu komunikasi ini. Kenapa komunikasi itu penting? Karena itu adalah core dari segala-gala, urusan hubungan antara manusia gitu ya. Mau itu, apa profesinya, semua orang butuh komunikasi yang baik, yang akan membuat profesi profesi tersebut jadi lebih optimal ketika dijalankan gitu. Karena kalau misalnya nggak ada skill communication yang baik, atau dasar-dasarnya itu kita nggak dapet, bisa bisa, misleading ke mana-mana gitu. Oke. Even
bukan cuma seorang penyiar atau MC aja ya yang butuh, skill komunikasi yang baik. Kalau menurut aku, basic communication itu harus dipahami atau dipunya sama semua profesional, termasuk dokter, termasuk, apa namanya, ya politisi, semuanya gitu, gitu. Jadi kalau buat aku yang sangat amat berguna sih skill komunikasi itu ya. Oke, siap. Mhm. Tapi karena, Uci tadi sempat menyinggung soal komunikasi, terus dokter pun butuh, aku jadi Iya, ingat sama ini kalau boleh izin share sedikit, boleh aku jadi dong. ingat sama teman penyiar aku dulu, itu Mhm. dia adalah seorang dokter ahli kanker atau kanker gitu ya. Iya Nah, iya. tapi aku tanya, "Kenapa ya, Kak, dengan gaji yang sudah besar pastinya, Mhm. lebih enak juga kan jadi dokter gitu, duduknya, nggak usah siaran yang, jamnya mungkin nggak jelas," gitu. Terus aku tanya kenapa dia tetap mau siaran, dia bilang, "Karena, apa yang harus aku sampaikan ke pasien itu adalah berat. Jadi kalau nggak punya skill Oh, komunikasi, betul. nanti salah jadinya gitu penyampaiannya." Jadi memang aku setuju banget ketika Ucit bilang komunikasi sangat dibutuhkan banget untuk semuanya. Iya, Jadi di sini sahabat yang udah bergabung kan banyak banget nih kelas-kelas online sekarang banyak ya. banget. Gabung tuh untuk menambah skill komunikasinya biar nanti ngomongnya lancar kayak Ucit sama Rangga deh. Oke. Nah, di era pandemik ini apa yang berbeda kalau dari Ucit? Kalau tadi kan dari Rangga udah sempat dijelasin. Kalau Mhm. dari Ucit apa yang Yang berbeda udah pasti tadi, kalau secara teknis siarannya dari rumah, dari balik selimut, bukan dari studio. Terus udah gitu, apa namanya, secara teknis banyakan sih yang berubah banyakan teknis ya, karena, untuk kita tetap bisa nyampein, kayak gini nih, kayak acara-acara seperti ini kan biasanya kita adakannya kan, offline kan ya, Vi, ya, betul? gitu. Ini harus technically harus kita lakukan online untuk saat ini. Cuman kalau di aku sih yang paling terasa itu ya, yang paling terasa dan paling kelihatan sih itu sih, secara teknis aja, jadi di-convert semuanya jadi online gitu sih. Walaupun ada yang berbeda tapi nggak apa-apa dijalanin aja ya. Karena emang pasti ada rencana-rencana yang juga akhirnya terpending. Istilahnya kalau acara seperti ini kita masih bisa lakukan online ya kan. Terus kalau aku siaran masih bisa dari rumah. Kalau aku bikin podcast bisa dari rumah. Tapi untuk ada beberapa acara sebenarnya yang udah masuk ke dalam list, rencana di 2020, akhirnya harus, kita pending dulu sampai batas waktu yang belum ditentukan karena acara tersebut, apa namanya, yang direncanakan tuh tadinya mau bikin kayak, pameran art, terus udah gitu mau bikin pertunjukan. Nah, hal seperti itu kan belum bisa nih kita wujudkan sekarang. Jadi ya udah di-pending dulu deh. Nggak apa-apa ya, sabar-sabarin yang penting nanti endingnya. Iya, Oke, bener. oke. Jadi kita sekarang ngikutin apa yang bisa dilakukan untuk saat ini. Oke, siap. Itu dia Mhm, dari Ucit dan Rangga. Aku punya satu pertanyaan untuk kalian berdua sebelum kita buka oke. nih, karena pertanyaan udah lumayan banyak banget yang masuk. Aku mau tanya kalian berdua ini kan sebelumnya itu bukan social media influencer dong, ada profesi Mhm. kan sebelumnya. Nah, Yes. tapi kalau di sini sahabat-sahabat yang gabung belum berprofesi tapi pengen profesinya langsung jadi social media influencer. Itu gimana tuh caranya? Mmm. Apa yang harus dipersiapkan? Siapa duluan Dan nih mau jawab? kan kita udah ngobrol sama Ucit, sama Rangga deh. Rangga dulu, oke. Boleh, boleh. Kalau buat aku pribadi, mungkin sekarang udah banyak banget ya istilahnya social media influencer di luar sana gitu, yang menggunakan platform social media sebagai pekerjaan mereka gitu, untuk dilirik sama brand, atau istilahnya menjadi key opinion leader dari berbagai pihak gitu. Tapi, yang harus diingat adalah jangan melupakan identitas atau karakter yang kalian punya, karena itu yang akan bikin kalian bertahan dan juga berbeda dengan yang lainnya kalau menurut aku gitu. Istilahnya ya kalau kamu memang senengnya beauty, ya kenapa tidak menjalani satu platform yang memang, arahnya tuh khusus di beauty, fashion, misalkan di fashion. Kalau kamu memang seneng makan, kenapa enggak ya ke arahnya memang food gitu. Jadi memang harus ada goals-nya gitu kalau menurut aku pribadi supaya kamu juga akhirnya berbeda sama yang lainnya gitu, istilahnya tanpa menjadi palsu, tetap harus menjadi otentik diri kalian sendiri gitu. Terus kemudian menurut aku juga ya kalian juga harus inovatif gitu, mencoba untuk selalu menjadi berbeda gitu, tidak sama dengan apa yang sudah ada pada saat ini gitu. Contohnya
ya misalkan aku pribadi gitu, mungkin untuk ukuran, cowok aku, mungkin karena aku memang passion-nya adalah di fashion, untuk ukuran cowok mungkin aku berani explore dari segi pakaian gitu. Aku seneng mix and match, misalkan barang-barang, unisex gitu yang bisa dipakai cowok atau cewek. Sedangkan tidak semuanya mungkin bisa seperti itu. Terus, kita juga harus, apa ya, kalau menurut aku kita juga harus cukup picky gitu dalam memilih. Jangan semua pekerjaan mau diembat tanpa memikirkan efek panjangnya gitu. Nah, aku selalu memilih brand-brand atau aku selalu memilih sesuatu yang memang aku suka gitu. Jadi bukan istilahnya hanya karena kita, ya bentuk kerjasama itu kan pasti memang ada uangnya ya, tapi jangan semata-mata hanya karena materi, akhirnya kita eee, mengesampingkan idealisme kita gitu. Jadi semuanya harus berjalan beriringan gitu. Nggak bisa cuman kita mikirinnya cuan-cuan aja, tapi sedangkan kita sebenarnya nggak pakai produk tersebut. Kita sebenarnya nggak suka sama produk tersebut gitu. Istilahnya kita memberikan honest review atau honest opinion kita di sosial media. Itu sih yang akhirnya membuat kita akhirnya menurutku bisa berjangka panjang ya gitu, pekerjaannya di dunia digital ini gitu. Selain networking, attitude, dan juga profesionalisme itu yang harus dijunjung kalau menurutku ya. Oke, jadi menurut Rangga bisa ya kalau dari sebelumnya nggak punya basic artis, nggak punya basic broadcasting, tetap bisa jadi social media influencer, asalkan punya ciri khas tersendiri, unique sales point dari diri kita sendiri gitu ya, dan Yes. mengembangkannya. Kalau dari Ucit gimana? Aku setuju sih sama apa yang dibilang Rangga, karena, memang akan lebih challenging untuk anak-anak atau, yang anak-anak muda yang sekarang baru mau memulai, jadi belum punya, profesi sebelumnya, terus bingung, terus gue harus memperkenalkan diri gue tuh sebagai apa di sosial media, tapi gue pengen nih main di sosial media gitu kan ya. Nah itu dia, carilah keunikan di, diri masing-masing, pengennya tuh dikenal sebagai apa. Jadi istilahnya self branding atau self image-nya tuh pengennya seperti apa. Kenapa itu penting? Karena, buat aku gini, banyak orang yang, di awal memulai main sosial media itu tujuannya kalau nggak pengen terkenal, kalau nggak pengen duit. Ya, Iya, siapa yang nggak mau? Kita juga mau, dua-duanya pengen hal itu. Tapi, untuk bisa, apa namanya, benar-benar punya karya, untuk bisa benar-benar berprofesi sebagai seorang yang dibilang content creator atau influencer, itu it's more than popularity and money, gitu. You have to be more than that, gitu. Karena kalau cuman mau ngejar populer, akhirnya nanti jadi bikin video-video yang, "Itu yang penting viral deh, yang penting viral." Tapi apa, habis itu orang lupa gitu, karena yang berputar di internet itu cepet banget gitu. Kalau kita nggak punya khas, orang nggak akan nyari kita lagi gitu, karena itu akan menjadi kayak ya sensasi sesaat aja. Yang kedua, kalau yang ngejarnya bener-bener ngejar uangnya aja gitu. Ngejar uangnya aja akhirnya tadi yang kayak Rangga bilang juga gitu, semua produk akhirnya jadi diambil, semua kerjasama jadi apa namanya, dijalankan walaupun nggak sesuai dengan jati diri kita atau kita nggak bener-bener pakai produk tersebut gitu. Yang ada kita malah jadi bisa kena masalah karena ntar once orang nanya balik ke kita nggak ngerti, "Ah, produknya apa ya? Nggak tahu, gue cuma ngiklanin doang," gitu. Jadi, itu sih menurut aku, untuk menjadi seorang content creator harus berangkat dari keinginan untuk benar-benar, lah ya buat orang lain, dari apa sesuatu yang kita suka. Dari sesuatu yang emang kita pahami, kita ngerti, atau enggak kita pengen explore gitu. Sesuatu yang kita passionate about gitu. Kalau hanya untuk money and popularity mending dicek ulang lagi deh. Apakah benar harus apa namanya lewat jalan ini gitu. Karena sayang banget gitu kesempatan di jejak digital itu kan nggak bisa hilang ya. Ya, once kita melakukan sesuatu yang merugikan diri kita sendiri di masa depan nanti, susah beresinnya gitu. Jadi benar-benar diawali dengan pemikiran, "Apa nih yang bisa gue share?" Dan kalau aku sih percaya ya kalau misalnya niatnya seperti itu, kita melakukannya juga dengan sepenuh hati, bikinnya juga niat, ditambah tadi dengan inovasi dan kreativitas yang tadi Rangga juga bilang, pasti kita akan punya crowd sendiri. Bukan masalah langsung viralnya, tapi kita akan punya komunitas kuat yang nantinya akan bersama-sama kita berkembang bareng gitu. Mhm.
Oke, gitu. that's why namanya content creator karena meng-create Yes. konten yang nggak hanya Mm-mm. viral creator gitu. Yes, Oke, benar. ketika kita mau mulai, kita lihat dulu nilai yang ada di diri kita tuh apa, bisa kita explore kah, bisa kita tampilkan kah, punya keunikan tersendiri atau tidak. Terus juga jangan lupa kalau misalnya fame ataupun popularitas dan juga uang itu adalah bonusnya ya. Jadi nggak bisa dipastikan dari awal kayak aku kalau mau cari uang jadi sosial media influencer jangan gitu ya, Kak Ucit ya. Nanti sosial media kita malah jadi kolom iklan gitu ya, bukan Kalau jadi kolom jadi mungkin kalau misalnya baliho emang, gitu tapi ya. kan gue butuh uang Kak, gitu untuk menjalani ini semua gue butuh uang. Ya lakukan aja gitu. Misalnya emang mau sambil punya istilahnya punya bisnis lain, mau sambil jualan apa online, mau di luar dari apa yang kita lakukan sebagai content creator, kita boleh banget kan sambil ngumpulin tabungan yang lain gitu. Dan itu dia gitu. Kita nggak harus milih salah satu kok. If you can do it barengan ya nggak apa-apa. Dan sosial media influencer itu adalah pekerjaan yang bisa diiringi dengan pekerjaan lain seperti Betul. Rangga yang tetap menjadi artis dan entrepreneur, terus juga Ucit yang tetap dengan radio dan juga per-MC-annya ya. Oke, siap. Kita udah kedatangan beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat yang bergabung. Tapi sebelum itu aku mau bagi-bagi hadiah dulu. Silakan, Novi. Iya dong, aku kan anak sultan dan saudagar ya. Jadi aku akan berbagi hadiah. Itu punya pulsa 50.000. Wow, lumayan banget untuk kita kuota untuk membuat sosmed ya yang baru ya, biar kita jadi sosial media influencer. Oke, jadi di sini Ovi akan kasih satu pertanyaan untuk sahabat tinggal jawab aja pertanyaannya, tapi untuk menjawabnya ada caranya. Jadi nanti teman-teman yang mau menjawab silahkan bisa chat private ke salah satu tim dari USAID, yaitu ada Aryani Suyuti. Silakan, boleh dicari dulu di list dari anggota yang ada di sini. Oke, kalau sudah dapat Aryani Suyuti, silakan langsung saja di chat private nanti berdasarkan dengan pertanyaan ya. Oke. Sekarang untuk pertanyaan yang pertama, silakan dijawab. Kalau ada yang sudah jawab nanti dikasih tahu sama Kak Aryani juga ya. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah apakah nama pelatihan yang diselenggarakan oleh USAID Project? Oke. Jadi USAID Project ini kan memberikan pelatihan-pelatihan ya. Namanya itu apa sih? Coba ada yang tahu nggak? Langsung private chat ya. Nah, nanti aku akan dikasih tahu nih siapakah yang sudah menjawab. Oke. Ternyata yang menang adalah Muhammad Ridwan. Yeay. Pulsa 50.000, alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Oke. Lanjut lagi, masih ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah apakah kepanjangan dari USAID? Tadi udah sempat dikasih tahu tuh di awal. Ayo, yang nggak tahu tinggal lihat Instagramnya bisa atau googling juga bisa. Siapa yang bisa jawab pertanyaan yang kedua dapat pulsa 50.000. Kita tunggu siapakah kira-kira. Rangga bisa jawab, Rangga? Nanti ketahuan dong Kak jawabannya. Oh iya juga ya. Oke, ini kita tunggu dulu siapakah yang menang. Dan nanti setelah ini teman-teman, sahabat-sahabat yang sudah bertanya, kita akan jawab pertanyaannya ya. Tapi bukan aku yang menjawab, para narasumber yang akan menjawab. Oke, masih kita tunggu untuk pemenangnya. Dan pemenangnya untuk pertanyaan yang kedua ini adalah... Mana nih? Ada yang jawabnya di kolom komen nih, gimana dong? Nggak ada yang lengkap katanya. Coba lebih lengkap lagi. Oke, ini di kolom komen, di kolom chat ada tuh yang jawab. Gimana Kak? Nggak private tuh, boleh nggak?
Tapi juga nanti masih ada hadiah lainnya loh yang disediakan sama pihak penyelenggara dan juga teman-teman panitia ya. Itu nanti ada deh di ending aku akan kasih tahu. Iya, boleh banget di chat katanya, tapi belum ada yang lengkap sampai sekarang. Mungkin kamu boleh sambil cek kali ya, Kak. Terus masuk nih soalnya yang mencoba menjawab. Ada Rizky, ada Asep, ada Devi, di kolom chat di Zoom. Ada Hoirun Nisa juga. Oke, gimana? Masih belum ada yang benar? Nanti kita cek dulu. Oke, kalau misalnya ada langsung aku umumkan di sini ya. Oke. Masih tunggu dulu. Oke. Siap. Oke. Kalau misalnya mungkin nggak bisa kejawab yang ini, nanti aku kasih pertanyaan kali ya dari salah satu Rangga atau Ucit ya. Boleh ya, Kak ya? Kita kasih pertanyaan untuk sahabat-sahabat. Oke, karena belum ada yang beruntung di pertanyaan tersebut, mungkin sekarang boleh dong Rangga atau Ucit bikin satu pertanyaan dari apa yang disampaikan tadi. Apa dong? Ucit, silakan Cit. Waduh. Kalau biasanya langsung ada ya kayak oh oke, aku bikin pertanyaan ini gitu ya. Ini aja deh, gampangnya pertanyaannya gampang banget. Apa namanya? Tadi apa namanya? Aku udah menyebutkan satu quality atau satu skill yang bisa kepake buat menjadi seorang content creator atau social media influencer atau profesi apapun. Itu skill apa? Dan Rangga juga tadi sebenarnya nyebut satu sih. Ya nggak sih? Nah, itu aja pertanyaannya. Tuh, udah langsung ada yang jawab. Salah satu nggak Banyak apa-apa tuh ya. langsung yang jawab. Tuh, langsung. Gampang soalnya pertanyaannya. Oke, dipilih silakan. Ini yang pertama kali jawab nih udah ada nih paling atas. Oke, kita cek dulu. Nggak tahu Mbak Rina, bagaimana Mbak Rina? Ya, Karina boleh ya kita ambil dari yang jawab pertama paling benar ya di kolom chat aja ya. Di Oke, chat panelis ya. Mana ya tadi? Boleh Oh, dong, tuh katanya. Oke, itu dia. Atau dari Zoom-nya Karina aja ya. Biar tahu yang mana yang masuk duluan gitu. Takutnya di kita beda-beda. Ya, yang mana yang masuk duluan di Karina ya. Kalau Karina yang paling pertama yang mana tuh? Kalau di aku sih ada Citra. Sama di aku juga Citra nih. Oke, ya sudah kalau begitu. Oke, benar. Ternyata di Karina juga sama. Berarti kita nyatakan berarti pemenang berikutnya adalah Citra. Yeay, congrats. Sekali sih, selain dapat informasi dan juga ilmu, dapat pulsa juga. Lumayan nih ya. Oke, lanjut lagi. Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke sini dari Zoom dulu ya, karena yang di YouTube juga bisa ikutan tanya. Yang dari Zoom ada Ersa Yasir dari Ascot Makassar. Hai Makassar. Halo. Terima kasih. Jauh ya? Ya. Jauh loh. Ini katanya minta dijelaskan strategi yang dilakukan sama para panelis atau narasumber untuk memulihkan ekonomi dikarenakan pandemi COVID-19 di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Gimana tuh caranya? Mungkin dikaitkan dengan pekerjaan sebagai social media influencer. Strategi-strategi apa sih untuk bisa membantu memulihkan ekonomi di Indonesia karena dampak COVID-19 ini? Dari siapa dulu? Bebas, ayo siapa dulu. Boleh aku dulu mungkin ya? Apa mau Ucit? Ucit terserah. Ya udah Rangga dulu yang sudah punya jawabannya. Kalau aku pribadi, aku nih mungkin memang lebih bergerak di bidang fashion gitu. Terus aku juga punya brand kan sendiri. Nah, aku bekerja sama dengan salah satu istilahnya pengrajin atau desainer juga. Nama brandnya Decide from the Earth. Itu kita mengumpulkan istilahnya apa ya, baju-baju yang tidak terpakai untuk diolah kembali menjadi satu baju yang baru gitu untuk mendukung gerakan fashion sustainable movement gitu. Nah, memang akhirnya itu adalah salah satu bentuk kita memulihkan ekonomi yang ada di masa pandemi ini karena kan kita melibatkan banyak juga pengrajin akhirnya gitu, istilahnya tukang jahit, pengrajin, kemudian istilahnya
orang yang bekerja di balik hal tersebut gitu. Akhirnya dan sebagian penjualan dari situ memang kita donasikan karena memang ini ada under yayasan, jadi kita mendonasikan sebagian penghasilannya itu memang untuk istilahnya korban-korban dari pandemi ini gitu. Jadi istilahnya selain kita menjual sesuatu, tapi kita juga beramal gitu. Oke, siap. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh Rangga pribadi ya, untuk turut memajukan perekonomian yang ada di sini, dan juga untuk membantu teman-teman kita yang terdampak COVID-19. Kalau dari Ucip, gimana? Kalau dari aku kayaknya nggak ada yang nggak terdampak ya, hampir semua orang terdampak. Terutama ya kalau ngomongin ekonomi, dengan masa pandemi seperti ini, eee, yang harus dilakukan adalah mengamankan ekonomi, diri, keluarga, dan juga sekitar yang bisa kita raih, gitu kan ya. Jadi untuk aku sendiri, aku, mulai lebih banyak, apa ya, lebih banyak saving money juga sih untuk hal-hal yang apa namanya, tidak terlalu kayak kebutuhan-kebutuhan yang sekunder tersiernya tuh mulai lebih bijak lagi untuk menggunakan, uang. Karena untuk sekarang kita, butuh punya pegangan gitu kan ya. Karena ya uncertainty lah semuanya nih gitu kan ya, sampai beberapa bulan ke depan kita masih belum bisa memastikan banyak hal. Dan di sisi lain juga, apa namanya, terus mmm, apa ya, memberikan kontribusi yang kecil-kecil tapi dimulai dari yang sekitar kita dulu deh gitu. Karena sebagai makhluk sosial yang namanya ekonomi itu kan berjalannya itu kalau semuanya berputar gitu, kalau kita bareng-bareng gitu ngerjainnya. Kalau kita cuman mau hidup sendiri, nyimpen duit sendiri juga one day kita juga nggak bakal bisa dapetin apa yang kita butuhin gitu dari orang. Jadi, mengingat hal tersebut juga harus kita lakukan, hal kecil seperti misalnya membeli dagangan-dagangan teman, ya. Karena banyak banget yang sekarang ini kan akhirnya harus, kehilangan pekerjaan atau mungkin, apa namanya, dirumahkan dulu gitu dari kantornya gitu, yang sampai berapa bulan nggak tahu. Banyak dari teman-teman yang akhirnya bikin bisnis sendiri, jualan ini, jualan makanan, apa segala macam. Sebisa mungkin aku, berkontribusi untuk ikutan mesen dan ikutan mempromosikan juga supaya banyak, apa namanya, teman-teman lain yang juga bisa Eee, muterin hal tersebut gitu. Dan di sisi lain juga, idea yang juga menarik menurut aku waktu itu aku kerjain sama temen, di grup chat aku juga adalah, jadi untuk beberapa, warung-warung makan ya, yang jualan makanan yang sehari-hari banget deh, yang biasanya dibeli sama, apa namanya, orang-orang yang emang ada di sekitar lingkungan itu, gitu ya. Itu juga kita lakukan sih. Jadi istilahnya kita beli paket makanan dari si penjual makanan ini, si penjual ayam goreng ini, dan mereka yang akan langsung mendistribusikan ke, eee, orang-orang yang apa namanya, penduduk-penduduk yang terdampak di area-area yang mereka akan keliling gitu. Jadi selain si penjual ayamnya ini tetap bisa berjualan, tapi paketannya tersebut juga langsung disalurkan ke, apa, saudara-saudara yang lebih membutuhkan gitu. Menurut aku itu juga hal yang menarik karena kitanya juga terbantu ya untuk mendistribusikan, yang mau kita sampein, dan orang yang mendistribusikannya juga tetap bisa memutar atau bisa mendapatkan sedikit penghasilan dari apa yang mau kita distribusikan gitu. Jadi memang saat ini sebetulnya, seperti yang Rangga bilang tadi, ngerjainnya rame-rame karena menurut aku, tindakan yang kolektif itu akan jauh lebih bermanfaat ya, dibandingkan kita ngerjain itu sendiri gitu. Makin ngerjain rame-rame itu makin baik karena semua orang jadi dapat dapat porsinya masing-masing gitu kan ya. Gitu Jadi sih. nggak harus kayak kita mikirnya untuk membantu perekonomian Indonesia adalah aku membantu untuk ekspor impor, nggak usah kayak gitu dulu ya Kak mikirnya ya. Saat ini kayaknya Terlalu ya berat ya. Gitu simpel ya. aja dagangan. Yang simple, kalau ada temen jualan dibantu beli, setidaknya kalau misalnya nggak mampu, lagi kurang gitu ya untuk membelinya, paling nggak membantu untuk mempromosikannya ya.
Yes. Oke, nah dengan begitu kan perekonomian dari sektor yang kecil dulu nih sudah terbantu, nanti akan membantu sektor yang lebih besar lagi. Keren sih, jawabannya benar sih. Terus termasuk sama yang Rangga lakukan juga itu luar biasa banget loh. Melakukan sesuatu yang gak hanya untuk diri sendiri, untuk banyak orang, dan juga membantu yang terdampak. Jadinya perekonomian juga akan lebih stabil nantinya. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari YouTube. Ada Lukas Raffi, mau nanya katanya untuk Kak Ucit dan Kak Rangga. Selama COVID ini ada dampak positif apa yang dirasakan terutama dalam hal dunia broadcasting atau mungkin social media influencer gitu ya. Terima kasih sebelumnya, terima kasih juga Lukas. Ada nggak dampak positifnya? Soalnya aku banyak dengar teman-teman katanya yang social media influencer cuannya double nih ketika pandemi. Gimana nih kalau dari Rangga? Dampak positifnya kalau aku dulu kali ya, kalian tanggung. Ya, kalau dampak positifnya di aku sih jadi nggak kena macet ya, karena siarannya bisa jadi dari rumah, nggak kena macet untuk datang ke kantor. Di samping itu kalau dibilang cuannya jadi double, mungkin bisa dibilang ya tergantung gimana kita ini sih, gimana kita mengemas apa yang kita bikin di sosial media selama ini untuk bisa dikerjasamakan atau nyari-nyari peluang baru sih gitu. Jadi bisa jadi cuannya double bisa aja gitu. Gitu. Menurut aku sih gitu ya. Karena kan sekarang campaign semuanya jadi digital dan online gitu ya, dan yang Benar. pastinya dibutuhkan adalah teman-teman social media influencer. Kalau dari Rangga, gimana Rangga? Dampak positifnya apa yang dirasakan Rangga? Iya, dampak positifnya sama kayak Ucit ya. Pastinya mengurangi kos-kos yang tadinya harusnya dikeluarkan mungkin untuk biaya transportasi ke tempat event, atau misalkan biasanya kita harus membeli outfit untuk foto di tempat yang baru di event tersebut. Itu kayaknya Rangga aja deh, kalau aku setahun sekali bajunya. Ya karena kan memang sesuai dengan pekerjaannya gitu, memang sesuai dengan karakter yang memang dimunculkan di sosial media gitu. Ya akhirnya jadi sekarang banyak konten yang akhirnya dilakukan di sekitar rumah gitu, tidak perlu jauh-jauh pergi keluar. Akhirnya kita berusaha untuk lebih kreatif lagi, mencari lingkungan sekitar untuk dijadikan konten yang memang sesuai dengan permintaan para klien. Tapi kalau misalkan cuan double atau enggak ya relatif sih ya kalau itu. Tapi aman dompet ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Bisa makan ya. Oke. Benar Lanjut banget. lagi. Ada Linda nih, tanyanya untuk semua. Gimana sih cara untuk meningkatkan skill komunikasi terutama bagi orang-orang yang memiliki kepribadian yang introvert? Terima kasih sebelumnya. Ya, gimana tuh kalau introvert? Kita kan semuanya ekstrovert nih, kalau ketemu langsung. Introvert aku kayaknya. Gimana? Kalau Kak Ucit gimana? Aku dulunya tuh termasuk anak pemalu yang kalau di sekolah tuh nggak berani maju, disuruh tampil gitu nggak berani dulunya. Oh, berbeda sama aku dan Rangga ya. Kalau kalian kayaknya dari kecil ya sangat berbeda. Gitu, iya. Jadi aku termasuk mungkin aku aja bisa dibilang aku seorang introvert yang belajar untuk jadi seorang ekstrovert atau belajar jadi seorang communicator. Dan menurut aku hal yang penting diingat sama kita yang ngerasa introvert atau siapapun yang ngerasa introvert, jangan kecil hati karena itu bukan sesuatu yang salah. Itu aja dulu yang dasar pertamanya. Jangan kecil hati dan jangan ngerasa, ih susah ya gue tuh bukan ekstrovert soalnya gitu. Jangan kecil hati karena yang namanya skill komunikasi itu nggak ada hubungannya sama introvert ekstrovert sebetulnya. Gimana cara kita karena banyak juga ada yang bilang bahwa best communicator itu adalah seorang introvert. Kenapa? Karena seorang introvert itu biasa mengobserve gitu. Keunggulan dari seorang introvert, walaupun dia nggak mudah untuk berkoar-koar atau nggak mudah mengungkapkan apa yang ada di kepalanya semudah orang ekstrovert adalah mereka sering ngamatin. Karena biasa nyimak kan, biasa jadi pendengar. Nah, once kita jadi orang yang biasa nyimak, biasa jadi pendengar yang baik, terus mengobservasi banyak hal, kita tuh sebenarnya punya banking di kepala kita tuh banyak. Gitu. Jadi it's a good start untuk menjadi seorang communicator yang baik.
Nah, tinggal nanti langkah-langkah untuk berkomunikasi dan menyamankan diri kita supaya lebih luas pada saat ngomong atau lebih yakin pada saat kita bicara. Nah, itu aja sih yang patut untuk diasah gitu. Tapi kalau dari awal bilangnya untuk seorang introvert gimana ya? It's okay, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Mhm. Oke, tuh bener kan? Ada Mhm, kok kelebihannya dari anak introvert, buktinya bisa bener. menjadi komunikasi yang lebih baik ya, Kak. Ya. Karena kan biasa observe, kalau anak ekstrovert kan langsung ngomong dulu. Iya. Baru nanti Habis kalau itu, bilang salah, oh ngomong salah apa gitu. mohon maaf gitu. Oke, lanjut kalau dari Rangga gimana yang ekstrovertnya luar biasa, kalau perlu temennya disikat dulu sama dia, yang penting dia yang ke panggung duluan. Gimana Rangga? Iya sebenarnya mungkin mengutip kata Ucit ya, tadi mungkin, kelebihan dari, introvert adalah mereka biasa mengobserv, melihat, mendengarkan dengan baik, tapi terkadang mereka lupa bahwa mereka juga harus nyaman dengan dirinya sendiri gitu. Akhirnya mungkin karena terlalu banyak mengobserv, jadi overthinking gitu. Nah, Nah, sedangkan menurut menurut aku sebagai orang yang ekstrovert, kita tuh juga harus berani gitu untuk memulai apapun itu halnya gitu. Nah, dengan memulai, dengan keberanian kita itu, istilahnya gini deh, kayak kita ke luar negeri, kok, bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris, tapi kalau kita berani ngomong, berani salah, berani mencoba, pada akhirnya kita tahu bahwa yang benar tuh seperti apa sih gitu, dibandingkan kita hanya diem, terus udah gitu kita jadi nggak punya pembelajaran apa-apa karena cuma, istilahnya mendengarkan apa yang kata orang teori tanpa ada prakteknya gitu. Jadi kalau aku sih lebih seneng praktek ya orangnya dibanding teori gitu, karena menurut aku akhirnya di kehidupan nyata yang akan banyak memberikan pelajaran ke kita adalah ya kenyataan-kenyataan yang terjadi di kehidupan ini gitu, dibandingkan teori-teori yang biasa kita dengar. Jadi harus dieksplor juga dengan pengalaman ya. Jadi coba Betul, dong. Kalau harus berani juga ya. Linda harus berani dan berani mencoba juga ya. Oke, terus juga mungkin bisa ketemu sama teman-teman yang lebih luas dalam berkomunikasi. Jadi nanti terbiasa kan ngelihat teman-temannya, oh pada ngobrol-ngobrol, oke nih seru nih nanti ikut-ikutan juga. Nah, lanjut lagi. Ini ada Putri. Putri Uni, kakak-kakak mau tanya dong gimana caranya pede menunjukkan atas produk yang kita tawarkan atau karya yang sudah kita hasilkan. Mungkin membantu untuk diri kita mempromosikan apa yang sudah kita buat. Gimana tuh? Rangga dulu mungkin? Dari tadi kan Ucit dulu. Oke, kalau buat aku, kalau, bagaimana caranya kita pede untuk menawarkan produk yang kita tawarkan adalah kita harus tahu produknya itu apa, gitu. Kita 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 yakin dengan produk yang kita tawarkan, kita tahu, pada akhirnya kita akan memberikan opini yang memang jujur dari diri kita sendiri gitu, bukan karena istilahnya misalkan klien minta template, ini produk terbuat dari ini, keunggulannya ini. Tapi kalau kita sendiri tidak merasakan hal tersebut, pada akhirnya kita juga jadi nggak pede untuk mempromosikan produk tersebut gitu. Jadi memang memang kalau menurut aku ya itu berdasarkan pengalaman yang kita rasakan. Makanya aku selalu istilahnya um, contohnya aja ya, misalkan aku pernah didaulat untuk menjadi brand ambassador dan juga social media influencer untuk beauty clinic. Nah, Mhm. apa yang aku sampaikan adalah apa yang pernah aku rasakan. Jadi aku pede nyampein ke orang lain. Ketika orang bertanya, aku bisa menjawab dengan sangat jelas bahwa treatment yang seperti ini, efek sampingnya seperti ini, tapi efek samping yang baiknya seperti ini loh gitu. Rasa sakitnya sejauh mana tuh segini loh gitu. Nah, pada akhirnya pengalaman yang kita rasakan secara alami yang akan membuat kita percaya diri untuk menyampaikan pendapat kita kepada publik gitu. Oke, itu kalau dari Rangga untuk gimana caranya pede menunjukkan produk yang kita tawarkan. Nah, tapi kan pertanyaannya tadi ada dua nih. Kak Ucit mungkin boleh jawab karya yang sudah kita hasilkan tuh gimana caranya biar pede Ya, di apa namanya disampaikan ke masyarakat juga. Kalau menurut aku, yang namanya karya sih sebenarnya, sampein sih sampein aja. Cuman kalau misalnya memang masih ada keraguan untuk
ini gue publish sekarang nggak ya, atau gue promosiin sekarang nggak ya, mungkin bisa minta pendapat dari orang-orang yang kita kenal dulu. Jadi bikin kayak small discussion group, atau nanya ke 10 orang deh yang paling kita percaya opininya, kita tanya dulu ke mereka, terus gimana pendapat kalian gitu, apakah ada masukan atau mungkin ada pandangan. Nah dari situ baru deh kalau misalnya dari masukan-masukan tersebut ada yang mau direvisi atau ditambahkan dari karya yang udah kita buat, and then itu akan membuat kita jadi lebih yakin pada saat mempromosikan atau memperkenalkan karya kita gitu. Mulai dari small group dulu aja gitu. Oke, dan small groupnya bisa dicari dari inner circle kita ya Kak, orang-orang yang terdekat yang bisa kita percaya opininya. Iya. Oke, siap. Lanjut lagi, ada pertanyaan dari Devi, mahasiswi UHAMK. Nanya untuk Rangga katanya, kesuksesan Wow. apa sih yang pernah dicapai? Jadi sukses yang paling sukses banget nih, kesuksesan yang pernah dicapai seorang Rangga tuh apa sampai sekarang? Dan kenapa hal itu menjadi ukuran kesuksesan yang udah dicapai sama Rangga? Alasannya berarti ya. Jadi dari sekian banyak kesuksesannya seorang Rangga Muela, yang mana yang paling benar-benar menurut kamu tuh the best banget? Berat ya pertanyaannya. Soalnya ini nih, mahasiswi kan ini tahu banyak. Kan Iya benar. Semacam pertanyaan beauty pageant gitu. Oke, gimana? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Kalau kesuksesan, jadi gini, kalau menurut aku kesuksesan adalah ketika aku bisa bahagia dan puas dengan apa yang sudah aku targetkan. Nah, biasanya di awal tahun aku selalu bikin list hal-hal apa saja yang harus atau menjadi goals di hidup aku gitu. Nah, pada akhir tahun akhirnya aku mereview lagi. Kayak misalkan di awal tahun aku ingin jadi brand ambassador, aku ingin main iklan, aku ingin main sinetron gitu. Nah, biasanya hal itu aku discuss dengan tim aku. Kebetulan aku juga memang ada tim dan personal manager juga kan. Aku biasa gitu. Nah, akhirnya ketika berjalan beriringan dengan apa yang aku mau dan hal itu tercapai, akhirnya menurut aku itu merupakan sebuah kesuksesan. Dan ketika kita bisa bertahan dan diterima oleh orang-orang di sekitar kita, itu juga merupakan sebuah kesuksesan sih. Cuma yang menurut aku hal terpenting adalah kesuksesan itu ketika kita bahagia dan menerima diri kita sendiri apa adanya dengan apa yang kita lakukan. Oke, Itu siap. kesuksesan terbesar dalam hidup kalau menurutku. Oke, sudah terjawab ya berarti ya yang tadi sudah bertanya. Lanjut lagi, itu tadi Devi yang tanya. Sekarang kita lanjut lagi dari pertanyaan dari Zoom lagi, ada Ropi Siti Munawaro dari Garut. Hai Garut. Wow, Rafael lagi di Garut tuh. Oke, di era sekarang profesi selalu berkaitan dengan sosial media. Nah, gimana sih cara orang-orang yang sedikit tertutup dan nggak terlalu suka aktif di sosial media untuk memulai hal-hal yang berkaitan dengan sosial media? Ini sebenarnya aku banget sih. Jadi aku ekstrovert, tapi sebenarnya nggak begitu suka mengeksplor sesuatu di sosial media. Nah, gimana trik-trik untuk orang-orang yang kayak aku gitu? Yang seperti Ropi juga. Dari siapa? Ucit dulu kali ya. Ucit tadi belum jawab. Oke. Kalau dari Ucit gimana? Sebenarnya sih nggak ada yang harus ya di dunia ini. Jadi kalau dibilang apa namanya sekarang ini semuanya harus ada sosial medianya. Well, lebih baik memang ada sosial medianya. Tapi kalau memang setidak nyaman itu sebenarnya mungkin gini, kalau hubungannya sama profesional atau misalnya kita punya punya dagangan gitu ya, punya bisnis sendiri gitu kan. Of course kan kita pengen punya ini dong, punya apa namanya account sosial media pribadi yang memang kita pakai untuk mengembangkan hal tersebut gitu atau bisnis tersebut. Mungkin kalau emang buat kita itu adalah hal yang sangat berat atau kita nggak nyaman ngerjainnya, kita bisa cari orang untuk berpartner sama kita untuk melakukan atau ngerjain si bagian sosial medianya untuk brand image-nya. Tapi itu kalau bentuknya produk atau barang yang kita jual gitu ya. Tapi kalau untuk self branding untuk diri kita sendiri,
Menurut aku memang sebenarnya banyak manfaatnya kok, gitu. Cuma untuk memaksakan aku nggak pernah encourage orang untuk memaksakan diri untuk sesuatu yang bukan dirinya gitu. Jadi, mmm, at least buat aku yang penting, karena emang sekarang gini sih ya, kalau mau interview kerjaan tuh ditanyain kan ya, sosmednya apa gitu, karena si calon perusahaannya ini pengen lihat gitu kan ya, Kak, kegiatan sehari-harinya atau profilnya seperti apa. Jadi, mungkin penting untuk punya, supaya orang tadi, seperti yang pertama kali alasan aku bikin blog, supaya orang nggak pergi ke halaman yang salah, gitu. Tapi kemudian isinya nggak mau diupdate, ya itu sebenarnya tergantung kenyamanan masing-masing. Tapi kalaupun mau update, again yang mau diingetin adalah untuk tetap menjadi diri sendiri apa adanya aja. Jangan jangan menunjukkan sesuatu yang palsu lah istilahnya gitu, karena, ya itu akan memberikan penilaian yang salah terhadap diri kita juga kan gitu, akan merepotkan kita di kedepannya gitu. Jadi main seperlunya aja, kalau memang tidak setidak nyaman itu dan, lakukan, sharing dengan sejujur-jujurnya, itu aja sih paling. Oke, jadi jangan being fake on social media ya, harus tetap Mhm. jadi diri kita sendiri gitu. Jangan yang kayak lagi makan, oh makannya cantik sekali, padahal biasanya makannya berantakan gitu ya. Oke. Iya. Jadi ya ditunjukkan aja dirimu yang sebenarnya, nggak usah khawatir karena memang banyak banget pekerjaan sekarang itu dilihat di Iya sosial medianya iya, gitu ya. emang iya Kalau sih. dari Rangga, gimana Rangga? Kalau ada orang yang I- nggak into banget sama sosial media gitu, tapi tuntutan untuk pekerjaan gimana caranya biar bisa explore diri dia di sosmed? Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih untuk tidak suka atau tidak mau punya sosial media gitu. Karena kalau buat aku sendiri, prinsip aku sendiri, segala sesuatu pekerjaan yang aku jalani sampai saat ini, basic-nya harus enjoy. Karena ketika kita sudah tidak enjoy dengan pekerjaan yang kita lakukan, pasti hasilnya tidak akan maksimal menurutku gitu. Dan apa ya, mungkin ini berkaitan dengan istilahnya menjadi social media influencer ya gitu. Menurutku menjadi social media influencer itu adalah suatu bonus yang kita dapatkan karena kita jujur gitu dalam bersosial media gitu. Karena ya bisa bisa dilihat lah gitu, tren itu selalu berputar. Seperti contohnya dulu ada Friendster, kemudian hilang, ada Facebook, terus udah akhirnya turun, ada Twitter, kemudian akhirnya turun, tergantikan dengan Instagram. Jadi semua itu berputar, ada trennya gitu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan sosial media juga hanya untuk gimana caranya membranding diri kita sendiri. Yang paling penting adalah ya memang menunjukkan karakter kita yang paling nyata di kehidupan nyata kalau menurutku gitu, dengan pekerjaan yang menurutku sangat nyata gitu. Bukan berarti social media influencer itu nggak nyata pekerjaannya, tapi kita juga harus punya backup plan. Itu sih yang selalu aku terapkan gitu. Makanya kenapa aku selalu suka untuk mencoba segala hal yang baru, sehingga aku selalu punya backup plan terus gitu dalam hal pekerjaan gitu. Oke, dan kalau dari diri aku sendiri yang tadi termasuk orang-orang seperti yang tanya nih tadi Ropi ya, kalau aku sendiri tadinya emang nggak suka banget nih bersosmed, tapi yang dijadikan patokan utamanya adalah yang tadi sempat disampaikan juga sama Rangga, koneksi ataupun networking itu bisa didapatkan di Networking, mana yes. saja, ya kan? Dan sosial media itu bisa kita pakai untuk mencari networking juga. Jadi nggak mesti harus jadi sosial media influencer, tapi siapa tahu nih followers kita atau teman kita lagi mencari yang karakternya seperti kita, ngelihat sosial media kita, jadi bisa dapat kerjaannya. Itulah yang membuat aku jadinya main sosmed ya. Udah deh, nggak apa-apa deh. Yang penting nanti bisa dapat kerjaan ya. Lanjut lagi, pertanyaan dari Zoom lagi. Ada Masyita dari Bekasi. Apa aja sih tips dari kakak-kakak ya untuk para peserta ataupun sahabat-sahabat yang saat pandemi seperti ini biar bisa produktif nih, apalagi kayak Masyita yang seorang mahasiswi. Gimana nih? Apa sih yang bisa dilakukan biar bisa tetap produktif walaupun pandemi? Dari siapa? Dari siapa dulu yang mau jawab? Dari Ucit dulu? Boleh, dari aku dulu ya. Yang aku lakukan sebenarnya untuk tetap produktif, karena kan kalau mahasiswa juga challenge-nya berarti sekarang harus tetap belajar, ya kan, harus tetap kuliah online nih. Buat aku kuliah online itu adalah sesuatu yang tidak mudah ya, karena
punya tantangan berbeda lah dari dibandingkan kuliah masuk ke kelas seperti biasa gitu kan ya. Jadi fokus aja dulu untuk kuliahnya. Tapi kalau misalnya ternyata memang punya banyak waktu luang untuk pengen lebih produktif, kalau yang aku lakukan malah sekarang aku ikut kelas-kelas online gitu, ya ikutan webinar kayak gini, terus udah gitu nonton banyak live orang-orang, terus udah gitu nonton nonton YouTube tuh segala macam gue tontonin gitu dari mulai yang DIY ini itu, pengetahuan psikologi tentang ini itu gitu. Jadi bener-bener banyak explore, banyak nonton sih. Banyak nonton, terus udah gitu jadi punya waktu untuk banyak baca buku. Kemudian setelah akhirnya aku lebih banyak nonton, lebih banyak baca, dan lebih banyak ikutan talk show dan lain-lain, jadi lebih banyak juga hal yang bisa aku share gitu. Jadi konten baru juga gitu buat aku. Jadi tuh kalau buat aku sih salah satu cara untuk tetap produktif sih itu ya, mungkin untuk mempelajari lebih banyak hal lagi secara online karena kita lagi pandemi, dan abis itu nge-share hal baru dari apa yang kita udah pelajarin. Oke, jadi nggak hanya melulu harus kayak, aduh aku harus bikin konten, aku harus bikin sesuatu untuk menjadi produktif, Iya, nggak juga ya. Produktif itu bisa terkadang juga untuk dengan kita belajar. belajar. Oke, siap. Wow. Kalau dari Rangga gimana? Iya, mungkin sebenarnya sama kayak Ucit ya, banyak hal yang bisa dilakukan atau pembelajaran yang dilakukan gitu, bisa kita lihat secara online karena mudah banget gitu. Kayak aku sendiri, aku tuh tipe yang suka banget nonton talk show orang-orang besar di dunia gitu, karena banyak banget pelajaran yang bisa didapatkan dari pengalaman hidup mereka gitu. Dan aku memang tipenya suka mendengar pengalaman hidup seseorang ketimbang sesuatu yang teori gitu, karena mereka sudah menjalani prakteknya gitu. Tapi kalau misalkan apa yang bisa dilakukan banyak sekali sih menurutku, apalagi mahasiswa gitu. Mungkin setelah kamu belajar online, setelah melakukan tugas online, mungkin kamu juga bisa punya lahan pekerjaan baru karena kamu banyak istilahnya mungkin waktu di rumahnya, misalkan bisa berjualan bikin kue, atau misalkan bisa ya jadi content creator, mencoba gitu segala macam, atau misalkan kamu bisa misalkan ngevlog bagaimana kehidupan seorang mahasiswa ketika belajar secara online. Itu kan juga sesuatu yang menarik yang mungkin sebenarnya banyak orang pengen tahu seperti apa sih rasanya dari pengalaman pribadi kamu sendiri. Jadi sebenarnya pintar-pintarlah menurutku untuk mengulik diri kamu sendiri, senangnya atau nyamannya tuh apa, sukanya apa gitu. Oke, siap kalau begitu. Itu dari Rangga dan Ucit. Dan lanjut lagi nih, mungkin satu pertanyaan terakhir. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab. Karena lumayan banyak banget nih teman-teman yang antusias, sahabat-sahabat yang antusias banget pengen tanya-tanya sama dua narasumber kita. Ini mau tanya untuk keduanya ya, dari Enindya Widya Swati. Bagaimana kita semua memanfaatkan digital untuk mendapatkan penghasilan, bahkan menjadi profesi di era COVID-19 ini? Gimana? Kalau dari Ucit lagi kali ya, yang awal. Ya. Tadi Rangga baru jawab. Mendapatkan, kalau emang tujuannya sekarang di masa pandemi mendapatkan penghasilan tambahan, apa yang bisa dilakukan di digital? Jualan, dagang aja gitu. Apa yang bisa pengen kita, ya karena tujuannya tadi uang. Kalau money is the main objective, ya udah jualan aja, itu cara yang paling cepat. Karena untuk mempromosikan barang atau dagangan gitu ya, produk melalui online itu kan sangat mudah, sangat bisa dilakukan di masa seperti ini. Jadi menurut aku sih ya jualan. Udah Untuk paling benar mendapatkan jualan lah ya. tambahan secara cepat ya. Karena again, lagi-lagi kalau misalnya mau berprofesi sebagai content creator dan yang tadi dibilang social media influencer, itu butuh proses, itu butuh pengembangan diri yang banyak, butuh waktu dan dedikasi yang tinggi. Tapi kalau memang yang dibutuhkan sekarang uang, dan jualan barang aja. Oke, jualan barang, bikin sesuatu, entah mungkin masak, bikin makanan dan kreasi-kreasi yang kreatif. Jualan artwork mungkin, bisa bikin ilustrasi gitu kan ya, macem-macem. Habis itu coba tawarin ke Rangga sama Ucit, siapa tahu di-review, ya kan? Yes. Mereka review. Nanti followersnya nambah deh ya. Banyak yang beli, jadi cuan. Rangga gimana Rangga? Ya sama sih kayak Ucit, karena Kalau kan Rangga tujuan akhirnya memang
memang mendapatkan uang, ya memang yang bisa dilakukan apalagi menggunakan platform sosial media sekarang ya memang berdagang gitu. Apalagi Kak, istilahnya kalau kita berdagang lewat sosial media sebagai platformnya, promotion cost-nya itu pasti tidak akan keluar kan, karena kita pun mempromosikan barang tersebut di sosial media secara gratis nih, sebelum ada pajak-pajak online yang akan terjadi mungkin nantinya kan. Jadi menurutku ini saat waktu yang sangat tepat untuk kalian mencoba apa ya, berbisnis lah atau berdagang apapun itu sesuai dengan minat dan kemampuan atau keterampilan kalian gitu. Jadi sebenarnya yang harus digali itu adalah ya keterampilan kalian sendiri seperti apa gitu, atau ya belajar misalkan mama kamu jago masak, kenapa enggak mama kamu yang masak, terus udah gitu kamu yang promosiin lewat sosial media, akhirnya kan menghasilkan uang gitu, kalau memang tujuan akhirnya adalah uang. Oke, dan berusaha dari sosial media itu nggak perlu nyewa tempat ya, nggak Betul. perlu punya karyawan yang banyak, bisa dimulai dari rumah sendiri, dikirimnya juga bisa dari rumah sendiri. Semua sudah dipermudah dengan digital dan sosial media ya. Bisa Yes. lifestyle juga ya. Rangga mungkin bisa ceritain lifestyle kan juga lagi seru tuh sekarang jualan live. Iya, benar. Jadi kalau kalau boleh sedikit cerita, apa yang aku lakukan mungkin di masa pandemi ini, salah satunya adalah live sale gitu. Karena memang ya pekerjaan aku sebagai entertainer gitu, memang kami dituntut untuk misalkan pakai baju tuh istilahnya, ini bukan maksudnya gimana ya, tapi ini menceritakan realita dan fakta yang terjadi gitu. Memang biasanya baju yang kita pakai untuk on air tampil di televisi itu biasanya satu kali pakai baru bisa dipakai nanti berbulan-bulan setelahnya, atau di mix and match berbulan-bulan setelahnya, atau satu baju tuh bisa dipakai 2 kali off air, biasanya seperti itu. Nah, akhirnya selama 1 tahun baju aku tuh lumayan bisa dibilang numpuk. Nah, tiap tahun biasanya aku mengadakan garage sale atau flea market, tapi karena memang pandemi, pihak-pihak yang biasanya tempat yang aku biasanya berjualan itu di mall-mall ternama di Jakarta, akhirnya kan tutup kemarin karena PSBB juga. Nah, akhirnya aku muter cara, gimana caranya nih barang aku udah numpuk di rumah, aku bisa melakukan sesuatu yang bisa menghasilkan juga gitu. Nah, akhirnya karena di Instagram tuh ada fitur live, akhirnya aku memanfaatkan fitur live tersebut untuk berjualan, dan uh, aku mencoba awalnya, tapi ternyata hasilnya luar biasa positif gitu, karena barang-barang yang terjual bisa dalam hitungan detik itu bisa terjual, karena range kalau kita menggunakan platform kita sosial media kan mungkin jangkauannya dari Sabang sampai Merauke ya, dibandingkan kita punya toko offline store gitu istilahnya. Kalau online tuh jangkauan kita dari Sabang sampai Merauke, bahkan yang dari luar negeri pun bisa beli lewat shipping gitu. Jadi memang itu yang aku lakukan mungkin salah satunya di masa pandemi seperti ini gitu. Berjualan live sale adalah suatu bisnis yang bisa dibilang sangat menguntungkan, karena nggak perlu bayar sewa tempat, nggak perlu bayar sewa karyawan, ya gunakan aja orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, toh mereka juga pasti mau ngebantuin kita gitu. Karena kan pada akhirnya juga ya kita kan barengan lah, hasilnya kan akan dibagi juga, di-share gitu. Oke. Dan barang-barangnya mungkin kalau Rangga kan banyak nih, kalau yang lain mungkin bisa ambil barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi ya. Yang ada di rumah. Sebenarnya aku juga ngambil beberapa barang itu dari teman-temanku yang mau nitip sih gitu. Jadi memang mempergunakan link-link yang aku punya. Akhirnya mau nitip nggak di aku, nanti misalkan aku naikin berapa persen atau dipotong berapa persen, akhirnya jadi pemasukan juga buat aku gitu. Wow, luar biasa. Apalagi live sale-nya Rangga kan sedikit amal ya. Brand-brand puluhan juta bisa dijual ratusan ribu dengan Rangga, tidak takut rugi. Tapi luar biasa loh. Jadi mungkin sahabat-sahabat yang udah bergabung yang belum sempat follow Rangga dan juga Ucit, boleh dong dikasih tahu sosial medianya biar teman-teman di sini follow dan tahu kesehariannya kalian berdua. Kalau Rangga apa sosial medianya? Kalau aku di Instagram @ranggamoela, di Twitter @rangga_moela. Kalau Ucit? Kalau aku di Instagram @ucit, UCHIET, atau tulis aja Ucita Pohan. Di Twitter juga tulis aja Ucita Pohan, pasti langsung ketemu akun aku. Oke, siap. Semoga nanti bisa catch up dari ini ya, Instagram ataupun Twitter ya, sahabat-sahabat ya. Terima kasih banyak Rangga dan Ucit sudah sharing di sini. Thank you. Terima kasih.
Semoga ilmu-ilmunya bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu secara langsung. Thank you. Sukses semuanya. Oke, itu dia tadi Rangga Muela dan Uchita Pohan. Luar biasa sekali sharingnya ya. Bermanfaat banget dan pastinya bisa ilmu-ilmu dan informasinya sahabat-sahabat terapkan di keseharian. Siapa tahu nanti bisa berhasil di era digital ini. Tapi sebelum menutup acara webinar ini, aku juga mau mengumumkan finalis dari kompetisi Gerakan Alumni Bercerita atau GAB tentang pengalaman FLS-nya. Aku sebutkan satu persatu, ada 5. Yang pertama adalah Muhammad Ridwan dari STAI Siliwangi Garut. Dan yang kedua adalah Dilma Arich Rizky Agustia dari Komunitas Pemuda Kreatif Solo Raya. Yang ketiga ada Sultan Nur Roshid dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Yang keempat ada Jordi Malvin Jonathan dari Komunitas Choice. Dan yang terakhir adalah M. Abdul Wahid Ulia dari program Pengmas Polman Ceper. Oke, mohon maaf. Jadi 5 finalis ini berhak mengikuti kompetisi final untuk mendapatkan hadiah utama. Gimana caranya? Nanti bakalan ada teman-teman dari USAID yang akan menghubungi para finalis yang tadi sudah disebutkan untuk tahapan berikutnya. Jadi selamat banget nih untuk teman-teman finalis, untuk sahabat-sahabat yang terpilih, dan good luck untuk kompetisi selanjutnya. Lanjut lagi nih, aku juga pengen kasih tahu banget untuk sahabat-sahabat yang udah bergabung, kalau ada Youth Talk selanjutnya di tanggal 29 Juli 2020 di jam yang sama, di jam 4 sore. Nah, untuk yang selanjutnya itu di tanggal 29 akan ada topik social partnership in the COVID-19 era, opportunities and challenges. Oke, aku ulangin ya. Sociopreneurship in the COVID-19 era, opportunities and challenges. Jadi ini kita akan ngomongin peluang dan juga tantangan yang bisa dihadapi sociopreneurship di era COVID-19 ini. Jadi untuk yang mau tahu secara lengkapnya seperti apa, terus mau update-update juga, silahkan sosial medianya USAID YEP itu adalah @USAID for Youth. Tapi for-nya itu 4 angka ya, itu untuk Instagramnya, dan untuk Facebooknya adalah USAID YEP for Youth. For-nya FOR. Oke? Sudah cukup jelas, dan ada pengumuman nih untuk teman-teman juga yang dari tadi udah nginget. Tadi Ovi sempat bilang mau ada hadiah lagi. Nah, hadiahnya nanti itu adalah pulsa senilai 25.000 untuk beberapa teman-teman yang nanti akan dicari secara acak. Jadi bagi pulsanya secara acak, cara untuk tahunya gimana? Nanti sahabat-sahabat bisa cek emailnya masing-masing di email yang didaftarkan untuk webinar kali ini. Kalau misalnya dapat notifikasi via email dari USAID YEP, berarti kamu berhak mendapatkan hadiah pulsa 25.000. Selamat ya untuk yang nanti dapat notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk yang mau mendapatkan e-sertifikat. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mengikuti acara ini dari awal sampai akhir kan semuanya mendapatkan e-sertifikat. Cara untuk mendapatkannya gampang banget, tinggal klik aja yang ada di bagian kolom chat atau komen dan isi dengan baik. Jadi tinggal klik aja, mungkin ada linknya di situ, dan silakan diisi dengan baik. Jangan lupa nanti itu ada pertanyaan, what color is the sky? Nanti kamu pilih jawabannya blue ya, jangan sampai salah. Jadi linknya itu akan aktif sementara aja, kurang lebih 30 menit. Jadi buruan aja diisi. Dan mungkin sekarang udah bisa dilihat ya linknya. Coba aku cek dulu. Oh oke. Linknya sudah ada. Di-share langsung sama Karina yang atas nama Aryani Suyuti. Silakan bisa dilihat di situ linknya untuk e-sertifikatnya. Silakan diisi ketentuan-ketentuannya. Jadi untuk seluruh sahabat yang sudah ikutan webinar ini, terima kasih banyak. Selain dapat ilmu, kita dapat e-sertifikat. Bisa juga dapat hadiah pulsa. Seru sekali sore hari ini. Jangan sampai ketinggalan ya untuk Youth Talk berikutnya di tanggal 29. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan kesalahan selama penyelenggaraan webinar ini berlangsung. Kita berjumpa lagi di webinar-webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye.